Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Engkau ajaib Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri dan tuntunan pimpinan Tuhan yang hari-hari ini sangat dibutuhkan oleh umat-Mu. Sebab itu berbicaralah dan pakailah bencana tanah liat ini sehingga hanya menjadi saluran, dan bekerjalah Roh Kudus sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dan Yesus dimuliakan, kasih Bapa dirasakan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap katakan amin. Oke, selamat pagi. Kita mulai pendalaman ibadah kita. Saya berharap dan saya percaya Anda semangat seperti saya juga. Amin. Ya, tema hari ini adalah kuasa yang memutuskan belenggu. Ya, kita akan mulai dalam satu seri. Ini seri pertama. Ya, diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 12 juga. Kita mulai yuk langsung aja ya. Nah, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh
membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawalan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah keadaannya. Saudari, coba kalau kita baca firman Tuhan, kita lihat bahwa ini bukan suatu cerita, ya, tetapi Anda mulai masuk di dalamnya sehingga Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa. Masuk ke dalamnya arti begini, Anda ikut, bukannya Anda hanya, abis ini dia dilepaskan. Bukan itu, tetapi Anda ikut seolah Anda belum tahu apa-apa. Anda seolah bisa menjadi Petrus seperti saat itu, ataupun jemaat saat itu. Ya, jadi Anda bisa merasakan apa yang dirasakan Petrus saat itu, ya. Apa yang dirasakan jemaat saat itu. Anda melihat bahwa ini terjadi pada masa Paskah. Masa Paskah buat orang percaya adalah suatu masa di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Suatu momen, hari di mana hari yang penting karena mereka saat itulah Yesus dikorbankan dan itulah tanda keselamatan dimulai buat orang percaya. Tetapi ketika masa yang harusnya diperingati dengan sukacita dan syukur, mereka tertekan. Yakobus dibunuh, dipenggal jadi martir. Ini adalah martir yang pertama. Ya, Petrus dipenjara dan kemungkinan besar dia adalah yang berikutnya dibunuh. Herodes adalah orang yang gila sekali, saudara-saudari. Ya, dia orang yang gila sekali, raja yang gila sekali dan haus darah, mudah sekali membunuh. Kalau kita baca sejarahnya, dalam sejarah itu sangat mengerikan dia. Tetapi kita lihat sekarang di sini, keadaannya ini, keadaannya sulit. Jemaat nggak ngerti bagaimana bisa ini Tuhan, Kau izinkan Yakobus mati dan Petrus ditangkap. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu ngerti sesuatu. Begitu banyak yang jemaat nggak ngerti. Bahkan ketika sesudah beberapa saat pun, setelah beberapa ratus tahun pun, sampai sekarang kita banyak yang tetap kita nggak ngerti. Kenapa Yakobus, saudara dari Yohanes Rasul, diizinkan jadi martir? Dalam mereka saudara, berdua ini saudara, yang disebut Boanerges. Mereka saudara. Yakobus martir paling muda, Yohanes umurnya panjang, dia sampai dipandang dalam kuali minyak nggak mati. Kenapa Tuhan nggak jadikan itu kepada Yakobus? Dia nggak bisa mati. Tetapi justru Yakobus mati, Yohanes enggak, hidup sampai tua. Kita nggak ngerti, ada hal-hal tujuan Tuhan yang kita nggak bisa ngerti. Tetapi bukan tentang Anda mengerti, tetapi tentang apa reaksi kita, apa respon kita. Dan jemaat meresponi dengan berdoa dengan tekun. Hari-hari ini apapun masalah Anda dan saya, keadaan apapun yang terjadi, kemustahilan apapun yang Anda hadapin, reaksi kita yang pertama harus berdoa. Doa bukan tentang Tuhan, saya nggak tahu harus berdoa apa. Doa yang pertama, doa adalah tentang pernyataan bahwa Anda tergantung sama Tuhan. Doa adalah suatu hal yang dimana Anda melihat diri Anda bersatu dengan Tuhan karena Yesus telah menebus Anda. Doa bukan tentang perkataan yang Anda ucapkan. Doa adalah tentang posisi Anda di mana di mata Tuhan. Dan saat Yesus sudah mati buat kita, maka ketika kita berdoa, posisi kita adalah di ruang Maha Kudus, di tata kasih karunia, sehingga disitulah kuasa dicurahkan dan dinyatakan. Sebelum Yesus mati, nggak bisa manusia masuk ke ruang Maha Kudus. Dari Yesus mati, bait Allah terbelah. Kita bisa ada di ruang Maha Kudus. Bahkan dalam Ibrani katakan, kita diundang dengan darah anak domba Allah masuk ke tata kasih karunia untuk menerima grace and mercy, menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Itulah doa. Melihat, menempatkan, menyadarkan Anda ada di posisi mana. Amin.
Oleh sebab itu ketika Anda sebagai anak Tuhan telah ditebus, doa Anda adalah doa sebagai seorang anak yang berkenan di hadapan Allah. Bukan doa seorang pengemis yang tidak ada kepastian. Doa seorang anak. Ini harus menjadi reaksi pertama ketika kita nggak tahu apa yang harus terjadi, ketika kita nggak ngerti apapun juga, doa menjadi reaksi yang pertama. Hari-hari ini saudara-saudari, kadang saya juga bingung dengan anak-anak Tuhan. Doa sekarang menjadi rutinitas, mereka nggak sadar bahwa doa adalah suatu privilege, kesempatan. Kita bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Kita masuk di ruang Maha Kudus. Kita ikut memerintah bersama Dia. Oke, kita lanjut aja. Kemudian apa yang terjadi pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit mengawal di buka pintu. Kemudian tiba-tiba berdiri seorang malaikat dekat Petrus dan cahaya bersinar terang di ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, bangun segera. Kemudian gugurlah rantai dari tangan Petrus. Malaikat itu berkata, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu. Lalu ia pun berbuat demikian. Malaikat itu berkata, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Ya, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilihatnya dilakukan malaikat itu sungguh terjadi. Dikiranya itu hanya penglihatan. Kemudian setelah mereka melalui kawal pertama, lalu mereka bertempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kita lanjut ke ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergi ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bapak Ibu, kenapa Petrus setelah dilepaskan dia sadar bahwa kemudian dia pergi ke rumah Maria, ibu daripada Markus, pengikut daripada Paulus? Bukan karena Petrus tahu, tetapi Tuhan yang menggerakkan. Di situ ada orang yang berdoa buat Petrus. Dan orang yang berdoa mendapat kesempatan untuk melihat pertama kali bahwa doanya dijawab. Anda harus berdoa. Anda melihat doa Anda dijawab, sehingga iman Anda semakin luar biasa. Apa yang terjadi Anda pikir di rumah ini ketika melihat Petrus? Heboh. Mereka bersorak-sorak, bergembira. Karena mereka tahu doa mereka dijawab. Kuasa Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat, wow, Allah kita dahsyat. Mereka semakin menjadi sungguh-sungguh. Saudara-saudari, itulah Anda dan saya diundang untuk berdoa. Tetapi bukan doa tentang perkataan. Kadang kita nggak tahu apa harus berkata, it's okay. Tuhan akan tuntun, Roh Kudus akan tuntun. Tetapi Anda harus sadar, doa bukan tentang perkataan. Doa adalah suatu ketergantungan Anda pada Tuhan. Doa memperlihatkan Anda harus menyadari tentang posisi Anda di mata Tuhan. Oke? Seperti yang tadi kita katakan. Tapi sekarang mari kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan, ya. Nah, saudara, kita mau melihat yang mau disampaikan Tuhan. Keadaan Petrus. Dan saya katakan keadaan Petrus adalah seperti keadaan kita. Kita lihat bagaimana. Petrus saat itu tidur di antara dua orang prajurit. Terbelenggu dengan dua rantai, prajurit berkawal. Ada prajurit yang di depan pintu, ya. Nah, Anda melihat ketika prajurit ini terikat dengan Petrus dan ada di depan, mereka bukannya menghibur. Prajurit ini prajurit Romawi, terbiasa untuk merecehkan, terbiasa untuk membuat teror, mengintimidasi terdakwa, ya. Sehingga Pak Petrus bukan di situ akan dihibur, diajak ngobrol, bukan. Pasti juga mereka akan katakan, temanmu Yakobus udah dipenggal, besok kamu siap-siap aja. Aku mau lihat kamu bagaimana nanti ketika akan dipenggal. Apakah kamu masih berdiri tegak? Pasti akan teror. Saudara-saudari, bukankah hari-hari ini kehidupan kita pun penuh dengan teror? Di mana teror itu? Ketika Anda baca di media-media, berita-berita yang diberitakan adalah intimidasi yang membuat kita penuh dengan kekhawatiran, ketidakyakinan. Ya nggak? Berita yang Anda lihat adalah kejahatan makin meningkat, kehidupan makin sulit, makin susah, orang-orang semakin jahat, orang percaya dianiaya.
Ibadah dipersulit. Bukankah ini intimidasi? Ataupun buat sebagian orang, ya, yang Anda melihat kemudian adalah buku tabungan, saldonya gak bakal mencukupi. Dan kadang pikiran terintimidasi. Bagaimana kamu akan bisa melalui, bagaimana kamu bisa kasih makan anak-anak kamu? Ataupun hal-hal yang lain. Begitu banyak persoalan yang mengintimidasi kita. Tuhan tahu. Mungkin saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu mungkin sedang berlangsung di kehidupan Anda. Inilah keadaan Petrus, inilah keadaan kita. Mungkin setiap orang berbeda, tetapi setiap orang mengalami tekanan. Ya, itu normal. Kemudian Paulus terbelenggu. Terbelenggu di sini bukan artinya terbelenggu dengan obat-obatan, pornografi. Itu terbelenggu kedagingan. Terbelenggu di sini berbicara Petrus tidak berdaya. Tangannya terbelenggu, dia nggak bisa lakukan apa. Kakinya terbelenggu, dia nggak bisa melangkah kemana. Kita juga kadang-kadang kita terbelenggu di sini. Kita nggak berdaya melakukan apa-apa. Dan terbelenggu yang lain adalah kaki kita nggak bisa melangkah. Artinya kita nggak tahu harus melangkah kemana Tuhan. Bukankah hari-hari begitu banyak tekanan, kadang kita nggak sanggup lagi hadapin. Dan juga kita nggak tahu harus ngambil keputusan apa, harus melangkah bagaimana. Tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan bicara hari ini kepada Anda dan saya. Nah, saudara-saudara, kemudian prajurit-prajurit itu ada di sekeliling. Lebih banyak prajurit di muka pintu. 2 orang terhubung dengan Petrus dengan rantai. Tapi 14 orang, ingat ada 16 prajurit. 14 orang ada di pintu sehingga tidak akan ada terobosan di pintu itu. Artinya pintu-pintu tertutup. Anda sepertinya ketika Anda menghadapi masalah, sepertinya tidak ada solusi, semua jalan tertutup. Hari ini Tuhan mau ngomong, Tuhan tahu, makanya Tuhan kasih cerita ini, ayat ini. Amin. Tetapi di tengah keadaan ini, yuk kita lihat apa reaksi Petrus yang seharusnya juga menjadi reaksi kita terhadap keadaan ini. Anda kan tahu Petrus pasti tahu Yakobus mati. Petrus juga pasti sadar bahwa besok dia akan diadili dan kemungkinan dia akan mati. Kenapa dia bisa tidur? Apakah dia udah capek? Ketika orang terteror, secapek apapun juga dia nggak akan bisa tidur pulas. Dia tertidur, saudara, dengan tangan dirantai, kaki dirantai, terhubung dengan prajurit. Kenapa? Karena sama yang seperti kita dapat selama ini. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengendalikan diri kita. Kita mengambil keputusan, tinggal tenang. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan sekeliling kita. Kita nggak bisa mengatur perbuatan orang. Amin? Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Dan kepenuhan yang dalam Kristus ada di dalam kita. Inilah yang kita gunakan, kita kendalikan. Ya? Tinggal tenang, bukan berbicara tentang keadaan, tetapi tergantung keadaan, tetapi tergantung pilihan Anda. Pilihan daripada apakah Anda mau melihat dengan cara pandang yang berbeda. Suatu ketika Paulus pun ada di dalam penjara di Filipi, saudara. Dia di dalam penjara karena dia memberitakan Injil dan banyak orang gak suka, lalu dia dituduh, bahkan dia dianiaya. Dan ketika di dalam penjara, ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan. Mereka memberitakan Injil, tetapi mereka mengambil keuntungan. Mungkin mereka bilang, Paulus ada di penjara, aku diutus oleh Paulus. Lalu mereka memberitakan Injil, tapi ujung-ujungnya adalah mungkin mereka mengambil manfaat. Mereka minta uang, menggunakan fasilitas. Saya nggak tahu. Tetapi keadaan sangat mengecewakan buat Paulus. Keadaan kacau. Dia nggak bisa kendalikan, tetapi dia katakan dalam Filipi 1 ayat 18, tetapi itu tidak mengapa. Dia memilih cara pandang. Apa yang kalian lakukan, apa yang dunia perlihatkan, bukan yang menentukan saya. Itu tidak mengapa. Tetapi apa yang saya percaya, apa yang ada di dalam saya, itu yang akan menentukan keadaan saya. Hari-hari ini Tuhan sedang ngomong dengan kita. Kita sekarang terlalu banyak
melihat pada keadaan dan apa yang orang perbuat kepada kita, sehingga kita tidak melihat apa yang ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Inilah yang penting dan inilah yang menentukan keadaan kita. Itulah yang membuat Petrus bisa tinggal tenang dan dia bisa tidur. Amin. Dan ketika dia tinggal tenang, dia bisa mempercayakan, dia mempunyai cara pandang kerajaan Allah. Yang terjadi adalah kemudian Tuhan bekerja. Dan kita melihat tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan. Anda tidak tahu ceritanya ini, saudara. Ini adalah reaksi Petrus, reaksi kita terhadap karya Tuhan. Yang pertama, tiba-tiba malaikat. Anda tahu malaikat adalah pribadi, ya, utusan Tuhan yang memberi pertolongan. Malaikat berperang buat kita. Jadi dengan kata lain apa? Ketika kita mengalami masalah, tekanan, tinggal tenang. Punya pola pikir dari kerajaan Allah. Lalu kemudian Anda percaya ada kuasa yang adikodrati. Malaikat adalah pembawa kuasa adikodrati yang memberi pertolongan. Ada kuasa yang adikodrati buat kita, tersedia buat kita. Hari-hari ini keadaan dan juga masalah, begitu banyak masalah dan keadaan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia dan dunia, sehingga dibutuhkan kuasa yang adikodrati dari Tuhan. Sebab itu percayalah ada kuasa yang adikodrati dari Tuhan. Lalu malaikat ini bukan hanya membawa kuasa adikodrati, malaikat juga membawa suara Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia membawa berita, membawa suara Tuhan. Hari ini, hari-hari ini ketika Anda menghadapi masalah, tekanan yang Anda mungkin nggak ngerti, mulailah mendengar suara Tuhan. Ada suara Tuhan pasti. Mungkin suara itu bukan menunjukkan mujizat, tetapi membuat Anda bisa tahu bersikap apa. Mungkin juga hanya sekedar menenangkan Anda untuk meneguhkan bahwa Tuhan sedang bekerja, Anda tenang. Tetapi intinya adalah dengarlah suara Tuhan, percayalah Tuhan pasti bicara kepada Anda. Sebab itu mulai belajar dengar Dia. Ketika masalah datang, keadaan menjadi genting, Anda nggak usah panik. Percaya ada kuasa yang adikodrati tersedia buat Anda. Lalu kemudian Anda cari suara Tuhan, maka kemudian akan ada cahaya bersinar. Cahaya bersinar bersumber adalah terang. Dan di dalam Alkitab, terang itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu yang bisa kita lihat pasti adalah dalam firman. Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Yang tertulis adalah firman Allah. Dan di firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, Anda harus percaya kepada firman. Karena firman inilah yang akan meneguhkan pengharapan yang pasti bagi Anda dan saya. Ketika masalah datang, Anda baca firman. Minta Tuhan, minta Roh Kudus tunjukkan firman-firman Tuhan. Lalu gunakan firman itu menjadi hidup dan membangkitkan dan memberikan pengharapan yang pasti kepada Anda. Amin. Dan kemudian bangun. Ketika malaikat itu ketemu Petrus, ditepuk ya pundaknya, katakan pertama bangun. Dengan kata lain, sadar. Petrus saat itu sedang tidur, tidak sadar, disuruh bangun sadar. Artinya apa? Anda sadarilah, milikilah, sadarilah pola pikir yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita karena karya Tuhan Yesus. Pola pikir yang baru adalah pola pikir bahwa aku anak Allah. Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Dia bertanggung jawab, Dia pasti akan menopang aku. Pola pikir yang bukan sekedar hanya melihat kepada keadaan dunia. Pola pikir yang justru mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Memfokuskan kita kepada Tuhan. Ini perlu kita sadari, artinya kita perlu pilih itu. Dan tadi yang Pak Petrus juga lakukan, dia memilih. Dia menyadari pilihan harus berdasarkan kesadaran Anda. Ini dia, saudara-saudari. Dan dikatakan segera. Kata segera ini bermakna juga ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara, ini saya mau katakan apa yang Anda dapat di sini adalah tuntunan. Ya? Jadi artinya Tuhan yang mau bicara dengan kata-kata ini. Anda jangan menunda. Kalau Tuhan suruh Anda sesuatu, jangan tunda.
segera lakukan. Walaupun kita nggak ngerti, jangan tunda. Belajarlah ketika Anda mendengar suara Tuhan, sekecil apapun, dan Anda diminta sesuatu, segera lakukan. Kalau Anda minta suruh tenang, tinggal tenang. Kalau Anda disuruh untuk pergi ke sesuatu, langsung aja. Jangan tunda ini. Jangan tunda sampai keadaan sampai ideal. Jangan bilang, Tuhan, saya baru mau ke gereja kalau suami saya sudah bertobat, istri saya baru beres, anak-anak saya kalau udah beres baru saya mau ke gereja. Enggak, jangan tunggu keadaan ideal. Segeralah, kalau Tuhan menggerakkan, taruh di hati Anda, Tuhan panggil Anda, segera. Oke? Ya? Jangan menunggu keadaan ideal. Lalu kemudian saudara-saudari, ya, saya diingatkan tentang kata bangun. Ya, kata bangun ini suatu ketika kita dengar Yesus mengajak murid-muridnya, 3 muridnya untuk berdoa. Ya, dan dia berdoa sampai berpeluh darah. Dan kemudian dia mendapatkan murid-muridnya tertidur, dan dia katakan, tidak sanggup kamu berjaga-jaga. Dia bangunkan muridnya sampai 3 kali, saudara. Artinya penting sekali. Dengan kata lain, Tuhan mau ingatkan pada kita, kata bangun ini berbicara Tuhan mau mengingatkan kita, hei, berdoa. Prioritaskan doa. Anda tahu, doa bukan tentang kehebatan kita. Doa, kalau kehebatan kita, doa Anda nggak ada apa-apanya. Doa adalah berdasarkan kesadaran Anda akan karya Yesus yang menempatkan status Anda, posisi Anda sekarang ada di bait Allah, di ruang Maha Kudus, di tata kasih karunia yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Nggak penting Anda, Tuhan saya nggak tahu kata-kata saya harus berdoa, nggak penting. Amin. Saya mau katakan lagi, doa Anda harus sadar Anda terhubung dengan Tuhan. Di mana? Di tata kasih karunia, di ruang Maha Kudus, di tempat di mana sesuatu sedang ditentukan. Dalam Ibrani dikatakan, marilah dengan darah anak domba Allah, darah Yesus, kita penuh keberanian memasuki tata kasih karunia supaya kita menerima grace and mercy, kasih karunia dan kemurahan. Kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudari, posisi di mana Anda berada di mata Tuhan, itulah yang menentukan jawaban doa Anda. Ya. Jadikanlah doa ini menjadi prioritas. Banyak orang percaya menempatkan doa paling akhir. Ketika mereka berdoa paling malam, ketika udah ngantuk, sehingga mereka nggak tahu mau doa apa lagi, mau kayak cepat-cepat udah ngantuk. Tuhan ngertilah, saudara, berdoalah ketika Anda tahu bahwa Anda sedang memerintah. Sehingga ketika seorang memerintah harus dia jelas. Dia harus tahu apa yang diperintahkannya. Dia harus tahu apa yang dia minta, apa yang dia doakan, apa yang dia perintahkan. Dan ketika Anda tahu, secara spesifik Anda tahu apa yang Anda doakan, maka sama seperti tadi, ketika mereka mendoakan di rumah Maria, Ibu Markus, dan mereka mendapatkan ketika Petrus bebas, dimerdekakan secara ekonomi, Petrus datang ke situ. Ketika mereka melihat Petrus, mereka bersorak-sorak, bercengkrak-cengkrak. Kenapa? Mereka pasti mengalami bahwa itu yang mereka doakan itu ternyata dahsyat. Kenapa? Karena mereka berdoa secara spesifik, Tuhan lepaskan Petrus. Saya yakin itu. Itu yang membuat mereka bertambah semangat, mereka bertambah mengenal Tuhan. Amin. Tapi belum itu, saudara-saudari, Anda melihat ini, ya. Dimulai dengan doa. Lalu doa, 3 hal ini akan menyelaraskan jiwa Anda, pikiran Anda. Sering orang tidak menyadari bahwa semakin Anda berdoa, Anda semakin menyelaraskan tanpa Anda sadari, Anda menyelaraskan jiwa Anda dengan pikiran Kristus. Mungkin kita nggak sadari, tetapi itu juga. Semakin Anda berdoa, semakin Anda berdoa dengan kesadaran, dengan doa yang benar, Anda pada tata kasih karunia, pada ruang Maha Kudus, maka Anda akan mengalami
Ketika Anda berdoa terus, menerus, artinya Anda terus deep praying, jiwa Anda sedang diselaraskan. Lalu kemudian saudara, maka firman menjadi hidup. Ketika Anda berdoa, selain jiwa Anda mulai selaras dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan juga. Jadi firman Tuhan hidup. Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda boleh berdoa berdasarkan apa yang dengar ada suara Tuhan itu. Anda boleh berdoa dengan apa yang tertulis di firman itu. Dan firmannya bukan hanya hal yang biasa, bukan firman yang hanya bacaan, tapi firman yang tertulis hidup, saudara. Anda mulai percaya dan menimbulkan harapan. Dan kemudian akhirnya menggerakkan kuasa kerajaan Allah. Anda lihat, ini bukan suatu kebetulan, ini dari Tuhan, saudara. Ini tuntunan buat kita. Terimalah itu sebagai tuntunan yang khusus buat Anda yang mendengar hari ini. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Engkau gak pernah tinggalin kami. Situasi hari-hari ini kadang sulit. Kadang kami sudah bergumul begitu lama. Bukan hanya tentang COVID. Jauh sebelum COVID kami sudah banyak punya pergumulan yang sampai saat ini mungkin belum beres, belum selesai. Tetapi hari ini kami mendengar tuntunan Tuhan. Untuk kami tidak usah khawatir tentang apa yang tidak bisa kami kendalikan di luar. Ataupun tidak bisa kami kendalikan pada orang, pada manusia, tetapi kami bisa mengendalikan diri kami. Kami mau tenang mempercayai Engkau, mau tenang Tuhan dengan membuat diri kami melihat bahwa kami sesungguhnya telah ditebus dan diundang untuk masuk tata kasih karunia, ikut memerintah bersama-Mu Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk bukan hanya berdoa tetapi melihat kuasa doa yang membuat kami bisa menyelaraskan jiwa kami, pikiran kami. Kami bisa memiliki pikiran Kristus dan melihat firman menjadi hidup dan menggerakkan kuasa kerajaan Allah yang tak terbatas. Hari ini kami berkatakan di dalam nama Yesus bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami telah disertai Tuhan. Oleh itu, jika Tuhan di pihak kami, kepada siapa kami harus takut? Dia yang telah memberikan anaknya bagi kami ketika kami masih berdosa. Maka terlebih lagi sekarang kami yang telah ditebus dan dibenarkan oleh darahnya, Dia pasti memberikan segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hormat kemuliaan syukur bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan berkati.